PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya apa-apa kan baik, dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik gitu. Termasuk kalau untuk Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100% kan, bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Buka-bukaan yang nggak enak. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus lang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Di balik polemik pagar laut, karakter asli Said Didu mulai terbongkar ke publik. Meskipun sering tampil membela rakyat, ternyata ada kepentingan pribadi yang tersembunyi. Ia kerap menggunakan fitnah dan provokasi untuk menekan pihak lain. Misalnya, ia menuduh pengembang membeli tanah seharga Rp50.000 per meter. Padahal sebelumnya ia sendiri membeli tanah di lokasi yang sama dengan harga jauh lebih murah Rp2.000 per meter. Bahkan, tuduhannya terhadap pembangunan PIK 2 yang merampas tanah warga, kini terungkap sebagai bagian dari kepentingan pribadi terkait dengan tanah yang dimilikinya. Sifat kontroversial lainnya juga muncul saat Said Didu terungkap dugaan korupsi. Pasalnya, Said Didu pernah dilaporkan ke KPK oleh Presiden Gus Dur terkait kasus korupsi. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa di balik suara kerasnya, ada banyak konflik kepentingan dan perilaku yang meragukan. Dalam menghadapi pembangunan yang mendukung kemajuan bangsa, pemerintah harus tegas dalam mendukung pengusaha yang berkomitmen untuk membangun, bukan justru memberi ruang bagi mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi. Saya pribadi mengharapkan agar mafia-mafia tanah, baik itu tentang kasus pagar laut, harus dituntaskan ya guys. Karena hal ini nantinya justru akan membuat kegaduhan di rakyat Indonesia, atau khususnya membuat dan menyengsarakan rakyat miskin tentunya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji ulang proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah persoalan terkait PSN PIK 2. Jajarannya menemukan ada ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kota, serta tidak memiliki rencana detail tata ruang. Selain itu, sebagian kawasan masih berstatus kawasan hutan lindung. Dari total area pengembangan seluas 1.700 hektar, sebanyak 1.500 hektar diantaranya merupakan kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR, belum sama sekali, ujar Nusron Wahid, Kamis 28 November 2024. Nusron menjelaskan persoalan status hutan lindung merupakan ranah Kementerian Kehutanan, sementara pihaknya akan fokus pada persoalan RT/RW. Menurutnya persoalan RT/RW ini masih bisa mendapat keringanan dengan adanya pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Menteri ATR Kepala BPN. Adapun PIK 2 menjadi proyek strategis nasional pada masa pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan paparan Kemenko Perekonomian, terungkap rencana besar pengembangan PSN PIK 2 milik Agung Sedayu Group milik konglomerat Aguan atau Sugianto Kusuma. Mahfud MD ikut berbicara tentang garong-garong mafia tanah yang susah untuk diusut ya guys, karena dianggap ada orang dalam yang bermain, sehingga bahkan aparat Kapolri saja tidak berani untuk menuntaskan tentang kasus mafia tersebut. Jelas itu penggarongan gitu. Kenapa aparat kok diam? Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sungguh jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar. Dibongkar itu administratif.
bertindak, tapi kok pada diem gitu, ada yang nunggu laporan, ada yang saling lempar dan sebagainya. Ini sebenarnya penanganan tidak benar. Saya malah menjadi curiga ini mungkin satu kaitan panjang dengan peristiwa pasir, ya kan pernah tuh ada peristiwa pasir yang sebut ya yang dulu lah, yang itu sampai sekarang kasusnya hilang padahal sudah jelas itu melanggar aturan. Ada juga sudah jelas pernyataan Menteri Airlangga ya bahwa itu PIK 2 saja, PIK 2 saja itu bukan PSN, bukan proyek strategis nasional. Dia hanya sebagian dari PIK 2 yang masuk dalam proyek strategis nasional khusus bidang ekowisata. Ya, itu ekowisata untuk bidang tropical coastline. Ya. Nah, itu yang terjadi ini di luar jauh PIK 2, jelas itu penggarongan. Desa yang mengerahkan dan rakyat yang dikerahkan untuk melakukan pembongkaran atau mengaku bahwa itu miliknya, kan ada bukti tanahnya di kantor pertanahan. Apa betul ini tanah? Apa betul ini sertifikatnya ada, data tanah ini ada. Nah dari situ, oh ini tidak ada, ini memang sejak dulu laut, kan begitu. Nah seperti yang dikatakan oleh Menteri ATR BPN, ya ATR BPN. Nah itu kan tinggal panggil aja tuh, gitu. Kenapa kok bisa keluar sampai saat ini, gitu? Saya khawatir ada yang pertama melindungi ya, karena mungkin dapat sesuatu, ya, sehingga aparat itu kok pada diem. Ini mengerikan, aparat kita sekarang ini kayaknya dikendalikan oleh orang luar. Ada suatu kekuatan yang menghalangi. Selama ini kan galak-galak aja. Kalau ada rakyat, ada tindak pidana umum kan galak-galak saja. Kok yang gini nih, yang di depan mata kita ini? Tidak ada yang dinyatakan tersangka, tidak ada pengumuman bahwa ini tindak pidana dan penyidikan dimulai gitu. Terkadang orang belum jelas saja sudah disidik. Nah ini yang sungguh jelas kayak gunung di depan mata kita ini, datanya tidak diapa-apain sampai sekarang, hanya dibongkar itu administratif gitu. Harusnya dibongkar itu karena tindak pidana. Oleh sebab itu yang karenanya itu dulu yang harus dilakukan. Nah kita tidak pernah jelas ini, aparat penegak hukum selalu berteriak tolong laporkan kalau ada orang korupsi. Tapi ini udah dilaporkan berkali-kali, tidak ada sikap untuk menyembunyikan. Itu adalah salah secara hukum, itu merusak negara gitu. Kalau Anda merasa bersih ya serahkan aja, buka semua, kasih tuh KKP, ATR BTN, kasih ke polisi, kejaksaan, Pak tolong ini nih salah ini, tolong Bapak sidik gitu. Gitu. Penyidik kami mungkin tidak mampu karena ada orang dalam juga yang terlibat, kan bisa begitu. Hukum membuka itu dan membunyikan itu. Saya ingin mengingatkan ya, hak guna bangunan di perairan laut, perairan pesisir itu sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sesuai dengan putusan MK Nomor 3 Tahun 2010. Dilarang pemberian hak bangunan, hak usaha dan sebagainya kepada perorangan dan korporasi di perairan pesisir. Itu jelas bunyinya. Yang dibolehkan itu adalah eksplorasi dengan izin tertentu, bukan seperti itu. Izin tertentu itu misalnya reklamasi, eksplorasi apa? Eksplorasi terhadap tambang-tambang di bawah laut gitu, itu boleh dengan izin tertentu. Kalau borongan kayak gitu belum tahu apa yang akan dikerjakan, tiba-tiba keluar sertifikat, kan tidak boleh menurut undang-undang maupun menurut putusan MK. Makanya ini mengagetkan dan semuanya saling lempar badan. Seumpama pun saya itu ya tidak tahu, tapi begitu tahu pasti ditindak dong, pasti didatangi lalu ditindak secara hukum. Dulu memang pernah ada, tetapi bukan pemagaran, yaitu upacara 17-an ketika tahun pertama itu saya menjadi Menko Polhukam. Upacara 17-an itu di sana bendera merah putih tidak boleh kabarnya nih ada video bahwa di PIK 1 itu tidak boleh ada bendera merah putih. Padahal itu 17-an. Saya bilang tanggal 16 saya akan ninjau ke sana. Saya akan cabut bendera-bendera negara asing yang ada di situ kalau merah putih tidak boleh. Saya sudah siapkan tim ke sana. Tiba-tiba malamnya Pak, enggak Pak, bendera merah putih sudah ada katanya. Sudah berdanu semua gitu. Ya sudah, selesai. Nah hanya itu yang ada. Kok sekarang lalu ke pelanggaran di laut? Yang saya katakan tadi tentang bendera merah putih itu dulu ramai di media. Sehingga saya bentuk tim, besok saya akan ke sana. Saya sudah bentuk sekian orang, ya ikut saya. Besok kita cabut sama-sama.
kita ganti dengan bendera merah putih. Begitu saya waktu itu tahun 2020 bulan Agustus tuh.